Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, kami kembali akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami akan membahas materi tentang pedagogik yang paling sering keluar pada saat pretest PPG, yakni tentang penelitian tindakan kelas atau sering kita dengar istilah PTK. Nah teman-teman, pada video kali ini merupakan video part 1 dan semoga adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk menemukan kekurangan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kegiatan ini berupa diskusi antara peneliti dengan kolaborator dengan memperhatikan hasil analisis data dan hasil pengamatan kolaborator saat pembelajaran, serta hasil pengamatan peneliti terhadap proses belajar siswa, serta hasil tes. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah teman-teman, soal ini soal yang mudah teman-teman. Namun untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu tahapan penelitian tindakan kelas atau siklus penelitian tindakan kelas. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, PTK ini biasanya ada 3 siklus teman-teman, yaitu siklus 1, 2, dan siklus 3. Dan setiap siklusnya teman-teman ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Setelah itu tahapan pelaksanaan, setelah itu tahapan pengamatan, dan setelah itu yang terakhir adalah tahapan refleksi. Jika di siklus pertama ini penelitian yang kita lakukan ini tidak berhasil atau tidak adanya peningkatan secara signifikan, maka kita boleh mengulang keempat tahapan ini ke siklus yang kedua. Jika siklus kedua tidak berhasil, maka kita bisa ulang di siklus ketiga, dan setiap siklus ini teman-teman tahapannya sama. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu apa-apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti di setiap tahapan ini. Oke, yang pertama adalah tahapan perencanaan tindakan. Ingat teman-teman, pada tahapan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi itu kata kuncinya. Dalam kegiatan ini, peneliti atau guru atau kita sebagai peneliti, kita harus menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti RPP, kemudian instrumen pengamatan atau observasi, baik terhadap proses belajar siswa maupun instrumen pengamatan proses pembelajaran. Jadi ingat, itu yang kita lakukan pada tahap perencanaan tindakan. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dari RPP, kemudian instrumen pengamatan atau instrumen observasi. Setelah kita merencanakan penelitian kita teman-teman, maka kita akan ke tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan tindakan. Apa yang kita lakukan pada tahapan ini? Nah ingat bahwa tahapan ini kata kuncinya adalah kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan di kelas yang menjadi subjek penelitian. Pada kegiatan implementasi ini atau pada kegiatan penerapan ini, kita atau guru sebagai peneliti harus taat atas perencanaan yang telah disusun
atau yang kita susun. Dan ingat, kata kunci dari tahapan pelaksanaan tindakan adalah menerapkan perencanaan yang kita susun. Itu kata kuncinya. Setelah kita melaksanakan tindakan tersebut, akhirnya kita beralih pada tahapan pengamatan atau observasi. Apa yang kita lakukan pada tahapan ini? Pada tahap ini ada dua kegiatan yang diamati. Yang pertama adalah kegiatan belajar siswa dan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Ingat, hasil pengamatan observasi atau hasil pengamatan kita terhadap kegiatan belajar siswa nantinya akan bermanfaat atau akan kita gunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, setelah kita amati teman-teman, yang terakhir adalah tahap refleksi. Apa itu tahap refleksi teman-teman? Inti dari kegiatan refleksi adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, kemudian penyimpulan dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus selanjutnya. Nah, dari hasil refleksi ini kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan atau merancang kegiatan siklus berikutnya. Jadi itu kata kuncinya. Jadi ingat, ada 4 tahapan PTK. Yang pertama adalah tahapan perencanaan tindakan, yang kedua tahap pelaksanaan tindakan, kemudian yang ketiga tahap pengamatan, dan yang keempat adalah tahap refleksi. Dan teman-teman harus tahu kata kunci dari setiap tahapan ini untuk menjawab soal-soal tindakan kelas yang akan muncul nantinya pada saat kita pretest. Oke. Seperti soal pada nomor 1. Soalnya seperti ini. Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk menemukan kekurangan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ini berupa diskusi antara peneliti dengan kolaborator dengan memperhatikan hasil analisis data dan hasil pengamatan kolaborator saat pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah, teman-teman ingat kata kuncinya di atas adalah hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Ingat, setiap siklus tahap terakhirnya adalah refleksi. Nah, karena kita akan beralih ke konstruksi berikutnya, maka teman-teman untuk soal ini yang benar adalah A, refleksi. Kegiatan refleksi ini akan kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Jika teman-teman betul-betul mengamati, kemudian mencerna apa yang telah saya katakan di penjelasan tadi, maka teman-teman akan sangat mudah untuk menemukan jawaban yang nomor 1 ini, yaitu jawabannya A, tahapan refleksi, yaitu kata kunci ada di atas. Kegiatan ini digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal nomor 1 ini. Kita next ke soal nomor 2. PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian, tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dan E. Perencanaan, evaluasi, observasi, dan refleksi. Nah, jika teman-teman menyimak yang saya jelaskan tadi, maka untuk soal 2 ini sangat mudah sekali. Jawabannya benar adalah D. Jadi ada 4 alur penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian observasi,
dan refleksi. Oke, gampang ya teman-teman untuk soalnya nomor 2. Next, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Tahap ini berupa kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan di kelas yang menjadi subjek penelitian. Teman-teman ingat, sudah ada kata kuncinya kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan di kelas. Pada kegiatan implementasi ini, guru atau peneliti harus taat atas perencanaan yang telah disusun. Yang perlu diingat dalam implementasi atau praktik penelitian ini berjalan seperti biasa. Pada saat melaksanakan pembelajaran sebelum penelitian, tidak boleh dibuat-buat yang menyebabkan pembelajaran menjadi kaku. Dan kolaborator disarankan melakukan pengamatan secara objektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini penting mengingat penelitian tidak akan mempunyai tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah teman-teman, untuk soal ini kata kuncinya ada di ini teman-teman, yaitu tahap implementasi dan tahap penerapan. Jika teman-teman menyimak video yang saya jelaskan tadi, maka untuk soal ini tahap implementasi ini berada pada tahap pelaksanaan. Jadi jawabannya benar adalah bagian D atau pelaksanaan. Jadi kegiatan implementasi atau penerapan berada pada tahap pelaksanaan. Jelas ya teman-teman? Kita ke soal nomor 4. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas, karena dalam penelitian ini ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, yakni pada saat menerapkan pendekatan, model, atau metode pembelajaran sebagai upaya menyelesaikan masalah pada saat praktik penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti perlu juga menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti RPP, instrumen pengamatan atau observasi terhadap proses belajar siswa maupun instrumen pengamatan proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Maka teman-teman jika menyimak penjelasan mengenai tahapan PTK, maka untuk soal nomor 4 adalah tahapan perencanaan. Kata kuncinya teman-teman ada di sini. Peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi teman-teman untuk soal nomor 4 yang benar adalah C. Perencanaan. Oke, next kita ke soal nomor 5. Seperti ini soalnya. Penelitian tindakan kelas bermanfaat bagi guru, pembelajaran atau siswa, serta bagi sekolah. Berikut ini manfaat PTK bagi guru, kecuali A. Membantu guru berkembang secara profesional, B. Meningkatkan rasa percaya diri guru, C. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, D. Meningkatkan hasil belajar di kelas, dan E. Melatih kreativitas guru. Nah teman-teman, untuk soal seperti ini teman-teman harus tahu dulu manfaat PTK. Jadi Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas ini bermanfaat bagi guru, pembelajaran siswa, serta bagi sekolah. Yang pertama adalah manfaat PTK bagi guru, yaitu membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah sekali lagi, manfaat PTK jadi guru adalah membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan bagi siswa teman-teman, PTK bermanfaat untuk meningkatkan proses atau hasil belajar siswa. Di samping guru yang melaksanakan PTK dapat menjadi model bagi para siswa dalam bersikap kritis terhadap hasil belajarnya.
Sedangkan manfaat bagi sekolah adalah PTK membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan atau kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke soal yang tadi yaitu soal nomor 5. Manfaat PTK bagi guru kecuali A. Membantu guru berkembang secara profesional. B. Meningkatkan rasa percaya diri guru. Ini juga benar ya. C. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan juga benar. D. Meningkatkan hasil belajar di kelas. Ini bukan untuk guru ya. Jadi ini untuk siswa. Berarti jawabannya benar adalah bagian D, kecuali. Ya, E. Melatih kreativitas guru juga benar. Jadi teman-teman untuk soal nomor 5 yang merupakan manfaat PTK bagi guru adalah kecuali, yaitu D, yaitu meningkatkan hasil belajar di kelas. Ya, jelas ya teman-teman. Oke. Ini sementara video yang bisa saya berikan untuk part 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.